Hai Crispiers, selamat datang kembali di Crispy Movie. Nah, kali ini admin akan membawakan alur cerita film animasi China yang berjudul The Wind Guardian yang rilis pada tahun 2018. Nah, cerita ini berkisah tentang pemuda buta yang bermimpi untuk menjadi seseorang pahlawan pengendali angin untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan monster jahat yang bisa menghancurkan dunia. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Take one. Film dimulai dengan kisah masa lalu, di mana seseorang yang siap berkorban untuk melindungi sebuah negeri disebut Shalen. 4 monster jahat berkekuatan Zero, Hundun, Tao, Xiongqi, dan Tao Tie, si pelahap, datang dari dunia lain. Mereka membawa kekuatan gelap yang disebut kekuatan Zero. Saat keadaan genting, para Shalen muncul dan melawan para monster itu dengan menggunakan 5 energi dasar, yaitu besi, kayu, api, air, dan tanah. Namun, kekuatan monster berkekuatan Zero itu terlalu kuat. Dalam keputusasaan, para Shalen menemukan satu kekuatan baru di luar 5 elemen, yaitu kekuatan angin. Mereka menciptakan mantra angin dan berhasil menyegel keempat monster itu, lalu membuang mereka ke suatu tempat di dunia manusia. Sejak saat itu, dunia kembali damai. Kekuatan para Shalen diwariskan turun-temurun, ditandai dengan cap Shalen di telapak tangan mereka. Para penerus memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Kisah berpindah ke sebuah desa yang bernama Xiaoyanggang, di mana seorang pemuda buta bernama Lang Min sedang berjualan. Ia menipu anak-anak dengan cerita bahwa dirinya adalah seorang Shalen dan menunjukkan tanda di telapak tangannya yang sebenarnya hanyalah bekas luka. Anak-anak mengidolakannya dan membeli dagangannya. Tiba-tiba muncul geng bernama geng petasan yang ditakuti warga desa, dan mereka mencoba menakuti Lang Min. Namun Lang Min membuat mereka kesal dan kejar-kejaran pun terjadi. Walaupun buta, ternyata Lang Min memiliki pendengaran yang luar biasa dan mampu melihat melalui suara. Dan saat terpojok, ia meminta bantuan ibunya, Meiji. Yang kemudian datang dan membantunya kabur. Lang Min dan ibunya sampai di depan kasino. Mereka berencana menggunakan kemampuan pendengaran Lang Min yang luar biasa untuk memenangkan permainan. Meski akhirnya ketahuan dan disuruh pergi, Meiji sempat mengambil uang hasil kemenangan mereka. Lalu saat di rumah, mereka membagikan hasil kemenangan. Ibu sempat curang dan memberikan sedikit ke Lang Min. Namun Lang Min mengetahuinya berkat pendengarannya. Lalu ibu membahas kisah sedih hidup mereka. Kini ia harus membesarkan Lang Min seorang diri, sementara sang ayah yang terobsesi dengan kekuatan angin dan meninggalkan mereka. Lang Min teringat kenangan masa kecilnya saat ayahnya bercerita bahwa ia adalah seorang Shalen yang memiliki kekuatan angin dan Lang Min adalah penerusnya. Namun Lang Min ragu karena sang ayah tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Sang ayah bercerita bahwa hanya orang buta yang bisa menguasai kekuatan mantra angin. Di tempat lain, seorang gadis misterius, kita sebut saja Xia, berbicara pada gurunya. Gurunya memerintahkan Xia untuk mengambil sebuah gasing. Sementara itu, Meiji menggunakan uang hasil kemenangannya itu untuk pergi ke tabib, berharap bisa menyembuhkan kebutaan anaknya, meski tabib berkata bahwa Lang Min tidak dapat disembuhkan. Meiji masih menyimpan harapan. Lang Min yang sedang menyendiri mendengar suara aneh dan kemudian menghampirinya. Terlihat Xia sedang mencoba mengambil gasing yang dijaga cahaya hijau. Karena kekuatan Zero dalam dirinya, Xia tidak dapat mengambilnya. Lang Min pun lalu datang karena mengikuti suara tadi dan membuat Xia bersembunyi. Lang Min lalu berhasil mengambil gasing tersebut. Xia kemudian keluar dan meminta gasing itu, namun Lang Min tidak mau memberikannya tanpa imbalan. Mereka pun kemudian bertarung. Namun gua mulai runtuh karena gasing yang diambil tadi. Tak sengaja, Lang Min menelan gasing itu, lalu jatuh ke jurang.
Lang Min terbangun dan sangat terkejut karena kini ia bisa melihat. Ia sangat senang karena akhirnya ia bisa melihat dunia dan mengira itu karena kekuatan gasing yang kini ada di perutnya. Terlihat dari belakang, Xia diam-diam mengawasi Lang Min. Lang Min segera kembali ke desa. Ia tidak sabar ingin memberitahu ibunya bahwa ia sudah sembuh. Namun desa tampak sepi. Ternyata seekor siluman barongsai sedang menyerang, membuat warga bersembunyi. Lang Min dikejar oleh siluman itu dan membuatnya terpojok. Dan tampak siluman itu seperti ingin melihat mata Lang Min. Dan Lang Min yang terpojok oleh siluman itu diselamatkan oleh besi panas yang ia tempelkan di kening siluman. 5 Xialen pun datang dan menyelamatkan Lang Min dan melumpuhkan siluman barongsai itu. Warga desa pun kecewa saat melihat tanda Xialen Lang Min sangatlah berbeda. Ia pun lalu digosipi karena dianggap membohongi warga, dan anak-anak pun tampak kecewa pada Lang Min karena barang Xialen yang ia jual itu ternyata palsu. Namun siluman barongsai berhasil kabur. 2 Xialen kemudian berjaga di desa, sementara 3 lainnya mengejar monster itu. Lang Min lalu pulang karena tidak sabar untuk menemui ibunya. Namun saat sampai, ia menemukan rumahnya telah hancur. Ia tidak menemukan ibunya dan membuatnya bersedih. Xia lalu datang dan berkata ibunya telah diculik oleh siluman barongsai. Jika ingin menemui ibunya, Lang Min harus mencari siluman itu. Xia akan mengantarkan Lang Min ke tempat siluman itu, namun ia meminta gasing sebagai imbalannya. Karena gasing yang tertelan, Xia harus mengantar Lang Min terlebih dahulu, baru bisa mengambil gasing itu. Lang Min dan Xia kemudian melakukan perjalanan panjang. Xiang mencoba beberapa kali membuat Lang Min memuntahkan gasing itu, namun ia gagal. Saat Lang Min pergi buang air, Xialen pun datang dan menyerang Xia karena Xia memiliki kekuatan zero. Xia mampu melumpuhkan Xialen dengan kekuatannya, namun Xia juga melemah karena serangan Xialen tadi. Xialen lalu menyuruh Lang Min menangkap Xia, namun Lang Min menolak karena ia masih membutuhkannya untuk mencari ibunya dan membawa Xia pergi. Lalu tanpa sengaja mereka jatuh ke jurang dan terjebak di sebuah gua. Lang Min mencoba membangunkan Xia, namun saat Xia sadar, Xia masih terpengaruh dengan kekuatan zero dan tampak tidak mampu mengendalikan kekuatannya itu. Ia meminta Lang Min menceritakan kisah yang indah supaya kekuatan zero melemah. Lalu Lang Min menceritakan kisah masa kecilnya yang menyedihkan, namun ia menceritakan dengan gaya sebaliknya agar kisah itu menjadi kisah indah dan akhirnya membuat kekuatan zero melemah. Xia menceritakan ia dulu juga manusia biasa, namun karena kekuatan zero dalam dirinya, ia menjadi hilang ingatan dan bahkan lupa tentang siapa dirinya. Xia ditugaskan oleh seseorang. Jika ia berhasil menemukan gasing, maka ia akan kembali ke kehidupan normal. Dan saat mereka mencari jalan keluar, ternyata mereka berada tepat di belakang patung pemujaan warga desa. Kemudian mereka merusak patung itu. Dan kemudian ditangkap oleh warga desa. Dan desa itu bernama Desa Itu. Kepala desa berkata Lang Min harus dihukum dan dipersembahkan kepada dewa. Namun Lang Min mengaku ia adalah Xialen pelindung. Ia kemudian menunjukkan keahliannya dengan menggunakan mantra angin. Meskipun gagal, kepala desa dan warga percaya kepadanya. Lang Min mengaku bahwa Xia adalah istrinya agar terbebas dari hukuman. Namun bukannya dibebaskan, warga malah bergembira karena mereka bisa mengorbankan Xialen beserta istrinya. Dan ternyata hukuman itu hanyalah mandi di kolam. Dan itu adalah cara mereka berbicara kepada dewa untuk memberitahu bahwa yang merusak patung itu adalah Lang Min dan Xia, agar dewa tidak murka kepada desanya. Kepala desa kemudian memperkenalkan diri sebagai Wang Fugui. Staf desa juga bernama Wang Fugui. Tukang masak juga bernama Wang Fugui. Dan ternyata semua warga desa itu bernama Wang Fugui.
Warga desa kemudian menyambut Lang Min dan Xia dengan baik, bahkan menyiapkan kamar khusus untuk mereka. Xia kemudian melakukan video call dengan gurunya dan berkata bahwa ia belum bisa mengambil gasing karena gasing itu masih ada di dalam perut Lang Min. Kemudian gurunya tampak berbicara pada monster raksasa dan bersiap membangkitkannya. Lang Min yang baru keluar dari toilet karena merasa sakit perut harus kembali mengantri karena toilet di desa itu hanya satu. Dan saat bersantai dengan Xia, Xia mengaku menaruh obat agar Lang Min sakit perut dan saat BAB mengeluarkan gasing. Namun karena gasing tersangkut, Lang Min tidak bisa BAB. Xia tanpa sengaja melihat mainan kincir angin masa kecil Lang Min dan teringat bahwa mereka sudah kenal sejak kecil. Xia ternyata sudah kagum pada Lang Min sejak lama. Saat itu, tanda di tangan Lang Min terbentuk karena luka bekas petasan dari Xia. Namun, ayah Lang Min menyebutnya sebagai cap salen. Xia menemui kepala desa dan berkonsultasi soal sakit Lang Min. Kepala desa menceritakan sejarah desa itu. Dulu, ia dan dua temannya tanpa sengaja melepaskan kekuatan jahat. Kepala desa kemudian dirasuki oleh roh jahat itu dan hampir menghancurkan desa dan memakan dua rekannya. Namun datang seorang pahlawan misterius dengan kekuatan mantra angin yang menyegel roh itu ke dalam gasing. Sayangnya, sang pahlawan meninggal dan patung yang dibangun itu adalah untuk menghormati pahlawan yang tanpa nama itu. Namun patung itu telah dirusak oleh Lang Min dan Xia. Kemudian Lang Min berkata kepada Xia, Lang Min rela mengeluarkan gasing itu dan rela menjadi buta lagi demi Xia agar Xia bisa kembali ke kehidupan normal. Dan warga desa itu membantu membangun tempat khusus agar Lang Min bisa BAB dengan nyaman. Xia dan warga desa bahkan memperlakukan Lang Min dengan perlakuan khusus seperti wanita hamil. Beberapa waktu berlalu, Xia mulai menyukai Lang Min, begitu pula sebaliknya. Lang Min lalu diam-diam memberikan Xia sebuah hadiah impiannya. Akhirnya, Lang Min berhasil mengeluarkan gasing itu. Ia heran karena masih tetap bisa melihat. Lalu ia memberikan hadiah impian Xia dan gasing itu kepada Xia. Namun Xia menolak mengambil gasing itu dan hanya mengambil hadiah, yaitu sebuah gelang dari Lang Min yang membuatnya salting. Xia menolak mengambil gasing itu karena ia belum selesai membantu Lang Min. Dan saat mereka sampai di desa, siluman barongsai pun muncul dan menyerang. Guru Xia kemudian datang dan meminta gasing itu. Xia yang takut mengambil gasing dan kemudian mengaku bahwa yang ia lakukan selama ini kepada Lang Min hanya untuk mendapatkan gasing itu agar ingatan tentang dirinya dan kedua orang tuanya kembali pulih dan bisa kembali hidup normal. Ia lalu memberikan gasing itu kepada gurunya. Saat siluman barongsai hendak menyerang Lang Min, muncul siluman barongsai lain dan menyelamatkan Lang Min. Kedua siluman itu kemudian bertarung, dan guru Xia kemudian mengirim siluman itu ke suatu tempat, dan siluman itu pun menghilang. Lalu para Xialen datang, dan terungkap bahwa guru Xia bernama Jia Yi, yang adalah dalang dibalik kekuatan Zero dan monster beberapa tahun lalu. Dan kekuatan Zero yang ada pada diri Xia juga adalah ulah Jia Yi. Jia Yi langsung kabur saat para Xialen menyerangnya. Lalu Lang Min menemui kepala desa dan mengakui bahwa ia telah berbohong. Ia bukanlah Xialen dan Xia bukanlah istrinya. Kepala desa sempat marah karena malapetaka yang datang ke desa adalah ulah Lang Min. Namun akhirnya memaafkan Lang Min karena ia tetap berusaha melindungi desa meskipun Lang Min tidak mempunyai cap salen. Lang Min lalu pergi mencari Xia untuk menanyakan keberadaan ibunya. Xia yang bersama Jia Yi bertanya kapan kekuatan Zero-nya akan dihilangkan. Jia Yi berkata kekuatan itu hanya bisa hilang jika Xia sudah meninggal. Dan Xia pun marah karena Jia Yi ternyata telah menipunya dan memanfaatkannya selama ini. Jia Yi berkata gasing yang diberikan Xia adalah gasing tempat Tao Tie yang disegel dan semua persiapan sudah selesai. Dan Jia Yi pun pergi untuk membangkitkan Tao Tie. Lang Min lalu datang ke tempat Xia berada dan menyerangnya, kemudian bertanya di mana ibunya.
Lalu Xia jujur kepada Lang Min bahwa ibunya telah berubah menjadi siluman barongsai akibat kekuatan Zero. Tao Tia mengabulkan hasrat kuat seseorang, tapi sebagai gantinya mereka akan berubah menjadi siluman barongsai dan akan menjadi makanan Tao Tia. Xia yang dikendalikan Jia Yi ditugaskan mencari seseorang dengan hasrat yang kuat. Dan Xia menemui Ibu Lang Min karena Ibu Lang Min memiliki hasrat yang kuat, yaitu agar Lang Min bisa melihat dan rela mengorbankan dirinya. Dan siluman barongsai yang menyerang Lang Min di kota tadi adalah ibunya sendiri, yang ternyata tidak menyerang Lang Min. Siluman barongsai itu hanya ingin memastikan Lang Min sudah benar-benar bisa melihat. Dan itulah satu-satunya alasan Lang Min bisa melihat selama ini, dan bukan karena kekuatan dari gasing di dalam perutnya. Lang Min pun berkata kepada Xia, ia ingin ibunya kembali dan rela menjadi siluman barongsai. Xia berkata, jika masih bisa, ia pun rela mengorbankan dirinya untuk Lang Min. Tiba-tiba gua tempat mereka berada, yaitu tempat di mana siluman barongsai itu dikurung, runtuh, dan para barongsai berlari menuju Tao Tia untuk menyerahkan diri. Lang Min mengejar para siluman barongsai yang sedang berlari itu dan mencari ibunya. Ia berteriak memanggil ibunya. Barongsai ibu Lang Min yang mendengar Lang Min lalu berusaha untuk kembali dan menemuinya. Namun karena banyak siluman barongsai yang berlarian, ibunya akhirnya gagal dan siluman barongsai ibu Lang Min jatuh ke lubang Tao Tia. Membuat hati Lang Min hancur karena kehilangan ibunya dan belum sempat berbicara kepada ibunya untuk terakhir kali. Dan Jia Yi datang menemui Lang Min dan Xia. Ia lalu melempar gasing yang menyegel Tao Tia karena semua persiapan sudah selesai dan akan membangkitkan Tao Tia. Belum sempat Tao Tia bangkit, para Xialen senior dan junior pun datang lalu bertarung melawan Jia Yi. Jia Yi sangat kuat. Walaupun Xialen main keroyokan, Jia Yi tampak masih bisa mengimbanginya. Namun Jia Yi tetap saja tidak bisa mengalahkan mereka semua. Jia Yi pun dilumpuhkan dan sekarat. Tiba-tiba Tao Tia bangkit. Para Xialen segera ke kota untuk melindungi warga. Lang Min dan Xia mencoba mengalahkan Jia Yi yang sekarat. Namun Xia berhasil dikendalikan oleh Jia Yi karena Xia masih memiliki kekuatan Zero. Dan Jia Yi membuat Xia mengambil pisau untuk menusuk Lang Min. Namun Xia berhasil melawan dan kemudian menusuk dirinya sendiri, yang membuatnya terbebas dari kekuatan Zero. Xia berkata bahwa satu-satunya ingatan yang muncul saat ia mencoba mengingat sesuatu hanyalah ingatan tentang Lang Min yang sudah ia kagumi sejak dari kecil. Dan saat Xia belum sempat mengungkapkan perasaannya kepada Lang Min, Xia pun meninggal. Lang Min yang hancur hatinya karena kehilangan dua orang yang dicintainya memukul Jia Yi yang sekarat. Lalu ia membutakan dirinya sendiri karena ia menolak penglihatan yang diberikan oleh kekuatan jahat Tao Tia. Ia kemudian teringat dengan perkataan ayahnya bahwa hanya orang buta yang bisa menguasai kekuatan mantra angin. Lang Min lalu menjatuhkan dirinya ke jurang. Di kota, Tao Tia menghancurkan segalanya dan para Xialen tidak mampu menahannya. Dan para Xialen dan warga pun mulai pasrah. Karena kekuatan di luar 5 elemen, yaitu kekuatan anginlah yang mampu mengalahkan Tao Tia. Tanpa itu, mereka mustahil untuk mengalahkan monster itu. Tiba-tiba kekuatan angin muncul, yang adalah kekuatan angin dari Lang Min. Kekuatan angin Lang Min bangkit, dan Lang Min kembali sebagai penerus mantra angin sejati. Ia kemudian menyegel Tao Tia di dalam gasing. Dan para siluman barongsai kemudian kembali menjadi manusia
Dan Lang Min berhasil menyelamatkan dunia dan dunia pun kembali damai. Berbulan-bulan berlalu, Lang Min mulai dihormati di desanya dan mengajar anak-anak agar bisa menggunakan kekuatan angin. Dan juga ibunya Lang Min sudah kembali menjadi manusia. Namun ia bersedih karena Lang Min kembali buta dan tidak bisa melihat muka ibunya. Dan kemudian kita diperlihatkan ke desa itu yang kemudian membangun kembali patung pahlawan. Dan ternyata patung pahlawan itu adalah ayah Lang Min. Senior Shalen mengajak Lang Min untuk bergabung agar kesalahan masa lalunya, yaitu menolak ayah Lang Min karena tidak mempunyai cap di tangan, tidak terulang. Namun Lang Min menolak dan memilih hidup di desa Xiaoyanggang bersama ibunya. Dan film ditutup dengan Lang Min yang bertemu dengan gadis yang sangat mirip dengan Xia. Saat ditanya, gadis itu hanya tersenyum dan pergi. Lang Min sadar bahwa itu adalah Xia, dan film pun tamat. Guys, bagaimana menurutmu film kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan juga admin mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kesalahan. Dan juga jangan lupa mensubscribe channel kami ya, agar kami semakin bersemangat. Tetap jaga kesehatan kalian. See you and bye.